Lanjut aja ya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Ya. Ya, saudara, kita mau lanjut belajar lagi semakin dalam. Ya, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita, khususnya dalam pemuritan, saudara. Nah, kita mau lihat hari ini Roh Kudus dan pemuritan. Nah, kita mesti sadar, saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah guru kita, menggantikan Yesus setelah Yesus datang ke dunia ini, saudara. Nah, kita mau sama-sama lihat, saudara. Kalau saudara lihat gambar ini, itulah prinsip pemuritan. Pemuritan adalah seorang yang mengikut seorang guru atau rabi, di mana dia ikut dekat sekali, saudara. Dia jalan di belakangnya dia, sampai nanti debu sendal dari gurunya terkena ke mukanya, saudara. Dia harus begitu dekat jalan, Kenapa, saudara? Karena sambil jalan itu, sambil dia ikut gurunya, disitulah gurunya mengajarkan dia, aspek-aspek kehidupan. Nah, guru atau rabi disebut juga sebagai guru kehidupan. Artinya apa guru kehidupan? Artinya dia mengajarkan semua aspek kehidupan. Jadi kalau rabi itu, saudara, jenius. Dia ngajar apa aja, dari matematik, cara masak, cara jadi suami, cara jadi orang tua, bagaimana cara jadi anak yang baik, bagaimana saudara belajar melakukan hal-hal yang praktikal, bagaimana dia belajar ikut gurunya sampai akhirnya, saudara, dia menjadi sama seperti gurunya. Nah, waktu murid-murid ikut Yesus, mereka ikut Yesus seperti ini. Nah, satu hari waktu Yesus bilang dia mau pergi kepada Bapa, mereka bingung. Mereka tanya Tuhan, Tuhan, kalau Engkau pergi kepada Bapa, nanti kami tidak bisa lagi dong ikut Engkau. Nggak bisa lagi dong ngobrol dengan Engkau. Nggak bisa lagi dong Tuhan mengajar kami. Aduh, gimana nanti kalau Tuhan nggak ada? Kami bagaimana ikut Engkau? Nah, mari kita lihat apa kata Tuhan. Berikutnya kita lihat, ini dia, saudara, dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus bilang, oh salah kamu murid-muridku. Justru kalau nanti aku pergi, itu lebih berguna bagi kamu. Kenapa lebih berguna? Karena nanti aku utus seorang penolong atau penghibur kepadamu. Nah, siapa penolong ini? Kalau kita lihat di dalam ayat pasal 14, ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa, saudara. Yesus bilang, jangan takut. Justru nanti kalau aku pergi, aku kirim seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain, saudara, itu alos. Artinya pribadi yang lain dengan peranan yang sama. Artinya nanti kalau aku pergi, ada yang gantiin aku menjadi pendamping kamu.
penolong di sini adalah pendamping, saudara. Ya, parakletos, mendampingi kita untuk menolong kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Ya, jadi penolong di sini bukan kayak pembantu, membantu kita melakukan sesuatu yang kita sebenarnya bisa lakukan. Hanya karena kita sibuk, kita nggak ada waktu melakukannya. Pembantu kan gitu, saudara. Dia nolong kita masak. Bukan karena kita nggak bisa masak, tapi karena kita nggak ada waktu untuk masak. Dia nolong kita nyuci, bukan karena kita nggak bisa nyuci. Dia nolong kita karena kita kurang waktu untuk nyuci. Tapi kalau Roh Kudus bukan gitu. Penolong itu artinya bukan dia melakukan yang kita bisa lakukan, bukan. Yang kita nggak bisa lakukan, itu yang dia tolong. Makanya dia disebut penolong atau pendamping. Ya, mendampingi, itulah parakletos. Ya, berdiri di sebelahnya, mendampingi seseorang, nemenin dia. Ya, nah saudara, ternyata ada seorang yang lain, pribadi yang lain, tapi peranannya sama. Ya, peranannya sama Yesus sama persis. Jadi Roh Kudus itu penggantinya Yesus. Jadi sekarang dialah yang memuridkan kita, saudara. Dia lebih hebat lagi, ya, kondisinya karena waktu itu murid-murid ya selalu kalau mau ketemu Yesus, ya saudara, itu ada jarak karena ya Yesus belum seperti saudaraku tubuh kebangkitan sekarang. Dulu Yesus itu terbatas, ya tubuhnya terbatas. Dia ada di mana, belum bisa ada di mana-mana secara tubuh, ya saudara. Karena itu, ya Yesus terbatas, ya mereka nggak bisa ngobrol sama Yesus 24 jam, nggak bisa, ya. Yesus kalau tertidur di kapal, mereka udah kelimpungan, saudara, udah bingung, ya. Tapi sekarang setelah Roh Kudus datang, haleluya, ya, rabinya kita, saudara, itu adalah ya sudah ada di dalam kita, berdiam di dalam kita, kita di dalam dia. Kita bisa ngobrol sama Yesus sekarang 24 jam. Kita bisa ikut Yesus 24 jam. Kita bisa belajar dari Yesus sebagai pemagangnya 24 jam. Kita bisa, saudaraku, ya, dapat pengarahannya, dipimpin sama Yesus 24 jam. Keren nggak, saudara? Makanya keadaan kita sekarang lebih baik daripada keadaan rasul-rasul waktu ikut Yesus. Kita lebih sempurna ikut Yesusnya, saudara. Karena Yesusnya ada di dalam kita. Ya, kita ada di dalam dia. Dia ada di tengah-tengah komunitas, di kompak kita. Kita bisa ikut dia tiap hari 24 jam. Nah, waktu itu murid-murid belum bisa. Jadi, saudara, makanya Yesus bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, ini yang banyak orang Kristen nggak ngerti, saudara. Ya, mereka pikir, oh lebih dahsyat kalau di zamannya ya kitab Injil, di mana wah mereka bisa ketemu langsung dengan Yesus, bisa ngobrol sama dia. Tahukah saudara, sekarang pun kita bisa ngobrol sama Yesus, bahkan lebih lagi dari dengan waktu itu dengan murid-murid. Kenapa? Karena kita bisa 24 jam ketemu dia. Keren. Ya. Nah, ini saudara yang kita mesti ngerti. Jadi Roh Kudus datang menggantikan Yesus dengan peranan yang sama. Next kita lihat. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan untuk menggantikan dan meneruskan peranan Yesus? Ya sama seperti yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Mari kita lihat Matius 4 ayat 19. Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus suruh murid-muridnya ikut dia.
ya, maka Dia yang jadikan mereka penjala manusia. Berarti Roh Kudus juga sama, saudara. Ya, dalam Roh nanti kita disuruh ikut Yesus, ya, dan Dia akan jadikan kita penjala manusia. Bagaimana caranya? Pikul kuknya Dia, kuk yang dipasang, belajar dari Yesus, ya, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Maka kalau kita belajar dari Yesus, ya, kita akan jadi serupa dengan Yesus, ya. Lukas 6 ayat 40 bilang, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Wow, keren. Nah, inilah saudaraku yang Yesus lakukan dulu, ya. Yesus memuridkan kita sampai kita jadi penjala manusia. Nah, itu juga yang Roh Kudus lakukan, saudara. Mari kita lihat selanjutnya, ya. Kita bahas kata ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini pula yang Roh Kudus lakukan, saudara. Jadi Roh Kudus memberi kita kemampuan supaya kita bisa ikut Yesus setiap hari, ya, ikut pimpinannya Yesus, ya. Kita bukan hanya ikut Yesus, dipimpin oleh Yesus, tapi kita dipengaruhi, dikuasai sepenuhnya oleh Yesus. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Nah, kita kalau baca Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Ya, bahasa Inggrisnya walk in the Spirit. Ya, berjalan di dalam Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wah, ini keren, saudara. Ya, kalau kita ikut aja, ikut Tuhan, ya, ikut Yesus. Nah, bagaimana kita bisa ikut Yesus? Roh Kudus yang tolong kita, ya, supaya kita bisa walk in the Spirit, jalan dalam Roh. Kita dikuasai oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, dikendalikan oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Maka kalau kita lakukan itu, pasti kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, keinginan daging pasti mati. Karena Roma 8 ayat 13 bilang, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara, kalau kita terus-menerus hidup oleh Roh, berjalan dalam Roh, dipimpin oleh Roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita oleh Roh itu. Bukan oleh kita, oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita terbalik, makanya kita banyak yang nggak mati-mati dagingnya, saudara. Kenapa? Karena hidup kita terbalik. Ya kan? Kita mau bunuh daging dulu, kita mau matikan keinginan daging dulu. Ya, saya suka dengar itu dalam doa-doa dan perkataan-perkataan orang. Saya tahu, dia hidupnya terbalik. Ya, dia coba matiin daging. Saudara, daging tidak bisa dimatikan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Kenapa, saudara? Kita nggak mampu mematikan daging. Coba deh, bunuh daging, saudara. Dia hidup lagi. Iya, kayak zombie dia, saudara. Pernah lihat zombie? Ya, film zombie, mayat hidup itu, nah kayak gitu. Ya, dibunuh, dihancurin, dia mati bentar. Bangkit lagi, jalan lagi, cari mangsa, gigit orang. Ya, saudara, kita seringkali kayak zombie, saudara. Mayat hidup, nggak mati-mati. Ya, udah ditembak, jatuh. Dia bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Makanya ada orang bilang gini, Pak Edi, saya ini nih, ya, sering mati, Pak Edi. Ya, kalau dengar khotbah saya mati. Ikut SPK, waduh mati. Ikut Pria Sejati, WB, wah saya mati beneran, Pak Edi.
Ya, apalagi saya paling mati waktu ikut ESC. Wih, itu mati beneran Pak Edi. Nah, cuman masalahnya pada hari ketiga saya selalu bangkit lagi. Nah, itu dia. Itu dia. Ya, pernah lihat saudaraku film zombie, saudara? Itu udah ditembak, udah hancur badannya, saudara. Ya, tinggal kepalanya. Pernah lihat film Jason namanya, saudara? Ya, itu juga zombie itu, mayat hidup yang jalan keliling, bunuh orang, orang mati dia nggak mati-mati, saudara ya. Pernah lihat filmnya, saudara? Nah, itu pernah saya lihat film ya, itu tentang Jason, zombie itu udah dibom, badannya udah hancur, saudara. Tinggal kepalanya dikubur. Terus filmnya habis kan? The end, habis. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Terus dikasih lihat di kuburannya ya, saudara. Dikasih lihat kepalanya Jason. Tiba-tiba ya matanya kebuka. Teng, gitu saudara ya. Teng, kebuka. Waduh, artinya apa, saudara? Supaya ada episode berikutnya, ya kan? Jason nggak mati-mati. Nah, banyak kita kayak gitu, saudara. Nggak tahu berapa episode, ya. Waduh, episode demi episode nggak mati-mati. Kenapa, saudara? Karena salah cara matinya. Karena kita pakai kekuatan sendiri. Nggak mati-mati dagingnya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup nggak mati-mati. Nah, saudara mau mati gampang. Jangan pakai kekuatan saudara. Hidup aja oleh roh. Walk in the spirit. Pasti mati. Pasti dijamin saudara. Ya. Nah, saya waktu praktek ini, waduh, baru saya ngerti dahsyat Roh Kudus itu sendiri nanti yang mematikan kedagingan kita. Dan akhirnya kita berbuah. Nah, nanti kita lihat lebih dalam lagi, saudara. Nah, bukan hanya kita ikut dia, tapi berikutnya kita lihat, kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa yang jadikan kita penjala manusia? Ya, Yesus. Karena kamu akan kujadikan, ya, kujadikan penjala manusia. Jadi yang menjadikan kita penjala manusia bukan fasel kita, bukan. Bukan anggota kompak lainnya, bukan. Ya, bukan juga Pak Untung atau mungkin saudara ya, siapalah Pak Edi Leo ya, bukan. Bukan orang yang menjadikan kita. Siapa yang menjadikan kita? Aku yang akan menjadikan kamu, kata Tuhan. Jadi yang menjadikan kita Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapa? Sekarang peranan Tuhan Yesus sudah diganti Roh Kudus. Roh Kudus yang akan jadikan saudara penjala manusia. Makanya kalau nggak ada pimpinan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, kita nggak mungkin menjala manusia, saudara. Nggak mungkin. Nah, bagaimana menjala manusia? Yesus udah ajarin kita di Matius 5 sampai 10, saudara. Cara menjala manusia ternyata, saudara, sederhana. Ya, praktekkan ini. Lakukan 4 hal, nanti saudara baca. Ya, kita disuruh lakukan 4 hal. Pertama, ya, kita disuruh apa? Mengusir setan. Ya, jadi jangan langsung nginjil dulu, mengusir setan. Jadi kalau saudara ikut Yesus, Yesus akan ajar saudara gimana mengusir setan. Roh Kudus akan beri saudara kemampuan mengusir setan. Ya. Kedua, kesembuhan. Jangan langsung beritain Injil, kesembuhan dulu. Ya. Atau beritain Injil tapi disertai dengan tanda-tanda heran. Sembuhin orang sakit, inner healing. Orang ngalamin kesembuhan batin. Ya itu saudara. Baru ya dia terbuka mendengarkan Injil kerajaan. Nah, baru kita beritain Injil kerajaan. Ya, jangan hanya beritain Injil saja dengan perkataan,
Karena Injil kerajaan itu diberitakannya bukan hanya dengan perkataan, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus, demonstrasi kuasa Roh Kudus, ya. Nah, kalau orangnya udah terbuka, ya, apa saudara? Kita baru mengajar setelah dia lahir baru, ataupun walaupun dia belum lahir baru, asal udah terbuka, kita mulai ngajar dia cara hidup dalam kerajaan Allah. Nah, itu apa, saudara? Cara hidup dalam kerajaan Allah, itulah SPK. Jadi, cepat ajar jiwa-jiwa baru itu SPK. Ya, jangan dia terhilang nanti. Ya, udah terima Yesus, udah terima Injil, tapi belum ngerti cara hidup dalam kerajaan Allah. Ajarin dia SPK. Nah, inilah 4 hal yang diajarkan Yesus supaya kita bisa menjala manusia. Ya, ini dia, saudara. Jadi, Roh Kudus akan ajar kita 4 hal ini, saudara. Ini yang Yesus contohkan. Dia contohin dulu sebagai yang rabinya, ya. Kita pemagangnya belajar 4 hal ini. Jadi pemuritan kalau ditanya Pak Edi, pemuritan itu apa ya kurikulumnya? Ini kita belajar 4 hal ini, ya, mengusir setan, kesembuhan, terus beritain Injil, terus ngajar SPK. SPK kan bukan cuma satu, ada SPK pemenang, nanti ada SPK pengabdi, ada SPK pemimpin. Itu semua cara hidup dalam kerajaan Allah. Kita belajar itu dan mengajarkan itu, ya. Nah, inilah saudara pemuritan. Ya, kita sering nggak ngerti. Makanya ya ada orang, saya bingung, dia bilang, Pak Edi, saya nggak ada karunia ngusir setan, Pak Edi. Saya nggak ada karunia kesembuhan. Kok saya disuruh doain orang sakit, disuruh usir setan? Loh, kamu nggak tahu itu kurikulum pemuritan? Nggak tahu, Pak Edi. Saya pikir pemuritan itu hanya ya kita belajar Alkitab, ya. Pemuritan itu bukan begitu. Ya, pemuritan itu ini 4 hal ini, saudara. Itu kurikulumnya. Saudara udah usir setan? Belum, Pak Edi. Ya makanya belajar. Belajar dari siapa? Dari Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan mengajar saudara. Dia yang menjadikan saudara penjala manusia. Roh Kudus yang akan mengajar saudara kesembuhan nanti. Roh Kudus yang akan mengajar saudara gimana memberitakan Injil. Roh Kudus yang akan mengajar saudara cara hidup kerajaan Allah. Ya, waktu saudara mengajarkan SPK, Roh Kudus akan nolong saudara. Saudara mampu mengajar. Ada yang bilang, aduh, saya nggak bisa Pak Edi, ya nolong orang melakukan SPK. Ya, memang nggak semua orang punya karunia mengajar. Tapi Tuhan Roh Kudus akan kasih saudara nanti ide-ide bagaimana saudara bisa membuat orang-orang yang belum ngerti SPK bisa mengerti. Nah, itu dia saudara. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, Yesus pun secara manusia, ya, dia nggak bisa jadi penjala manusia kalau nggak ada kuasa Roh Kudus. Ya, mari kita lihat saudara. Berikutnya, Yesus pun menjadi penjala manusia karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak bisa jadi penjala manusia kalau nggak ada pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat Yesus padahal Allah sendiri loh saudara, yang datang jadi manusia. Nah, secara manusia saudara, dia perlu urapan Roh Kudus. Kita lihat waktu dia dibaptis air, Lukas 5:22. Roh Kudus katanya turun ke atas Yesus. Turun. Nah, kata turun di sini tidak boleh ditafsirkan secara geografis. Ya, dia turun dari 3.000 kilometer di atas kita. Bukan gitu konsep turun, saudara. Nah, orang Yahudi, saudara mesti ngerti sejarah ya dan budaya orang Yahudi, ya. Mereka percaya, saudara, dimensi roh itu lebih tinggi dari dimensi ya alam yang kelihatan ini.
Jadi kalau Tuhan ada di dimensi roh, ya, dimensi yang nggak kelihatan, karena Allah itu roh kan. Nah, jadi Roh Kudus, saudara, dia turun, artinya dia datang dari alam roh masuk ke alam nyata. Itu artinya turun dari dimensi yang lebih tinggi datang ke dimensi yang kita bisa lihat, ya. Jadi kenapa dia mesti turun, saudara? Ya, datang dari alam roh, menyatakan diri di alam nyata supaya dia bisa mengurapi, mendampingi tubuhnya Kristus. Kristus sebagai Allah, dia satu sama Roh Kudus. Tapi Kristus tubuhnya, saudara, itu perlu pengurapan dari Roh Kudus. Perlu penyertaan dari Roh Kudus. Maka dia turun, ya, menemani Yesus, mendampingi tubuhnya Yesus. Ya, nah, kalau enggak, dia enggak bisa, saudara, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, habis itu Yesus ngapain? Yesus dipenuhi Roh Kudus, kadang dikatakan. Wow, Yesus saja perlu dipenuhi Roh Kudus. Apanya yang dipenuhi Roh Kudus? Tubuhnya, ya. Kalau secara Allah, dia udah satu sama Roh Kudus. Tapi secara tubuh, dia perlu dikuasai sepenuhnya tubuhnya oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Lalu dia dibawa ke Hawaii. Amin. Dibawa ke Hollywood, betul? Dibawa ke Disneyland. Enggak. Dibawa ke padang gurun. Ngapain, saudara? Nah, Lukas 4 ayat 1. Supaya dia dicobai. Ya, Matius juga katakan demikian, supaya dia dicobai, ya, melawan 3 pencobaan. Ya. Nah, Yesus menang karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara, dia menang. Dia bisa kalahkan 3 keinginan daging ini, saudara. Walaupun dia tidak punya dosa, tapi Yesus itu manusia seperti kita. Bisa dicobai, kemanusiaannya bisa dicobai. Nah, Yesus, saudara, mengalahkan 3 keinginan ini, keinginan daging ini, karena dia dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Maka kalau kita mau kalahkan 3 pencobaan ini, saudara, ini akarnya dosa. Ya, 3 pencobaan ini, saudara, kita hanya bisa kalahkan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang tadi, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, daging kita mati, saudara. Ya, mati keinginan-keinginan dagingnya. Nah, Yesus nggak pernah berbuat dosa. Tapi, saudara, daging dia dikatakan sama seperti kita. Walaupun dia nggak berdosa, ya, bedanya di sini. Yesus nggak punya dosa, ya, dagingnya, tapi bisa dicobai. Nah, dia penuh dengan Roh Kudus, saudara, supaya dia bisa mengalahkan 3 pencobaan ini. Ya, nah, mari kita, saudaraku, penuh Roh Kudus. Nah, bukan hanya itu. Setelah penuh Roh Kudus, Lukas 4 dikatakan ayat 14, dalam kuasa Roh Yesus mulai melakukan, ya, tindakan penjala manusia. Baru dia bisa jadi penjala manusia. Roh Tuhan ada padaku, ya, ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil pada orang-orang miskin. Ya, kemudian apa? Memberitakan pembebasan pada orang tawanan, mencelikkan mata orang yang buta, ya. Kemudian, saudara, menyembuhkan orang yang luka hati, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Baru setelah Yesus dalam roh, dia bisa apa, saudara? Dia bisa melakukan pekerjaan penjala manusia. Nah, kalau Yesus saja perlu Roh Kudus, apalagi kita. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Bagaimana caranya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, seperti, ya, yang Yesus alami. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemudian, saudaraku, dia juga apa? Dia juga hidup dalam kuasa Roh.
Nah, ada sebuah perintah yang Tuhan berikan pada kita, Efesus 5 ayat yang ke-18. Nah, kita baca ayat ini, saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Saya mau tanya, apakah suara saya cukup jelas? Boleh teman-teman kasih respon? Karena jelas, memang jelas ya. Ya. Tidak terganggu ya karena Kak Ros ada di sebelah saya juga lagi Zoom. Oke ya? Ya, oke Kak, oke. Oke, baik. Nah, saudara, kita lanjutin ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa penuh Roh Kudus? Nah, ayat ini hebat sekali, saudara. Paulus memberi kita pencerahan dengan membandingkan penuh Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur. Ya, dia bilang janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, dia sebenarnya mengambil ayat ini, mengambil pengertian ini untuk membandingkan dengan penuh dengan Roh Kudus supaya kita mengerti. Jadi dia membuat perbandingan, saudara, mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus. Ya, mabuk anggur surgawi. Ya, ada dua macam anggur, saudara. Anggur yang dari dunia dan anggur yang dari sorga. Ya, nah, saudara, dia bilang gini, jangan mabuk oleh anggur. Nah, orang kalau mabuk anggur itu sebenarnya dia ngalamin apa, saudara? Ya, dia sedang dipenuhi oleh alkohol, kan? Dia dikendalikan oleh alkohol, dikuasai oleh alkohol, sampai dia nggak sadar diri lagi. Ya, sampai bukan dia lagi. Ya, tapi alkohol itu bermanifestasi lewat pikirannya, perasaannya, perkataannya, dan apa, saudara, tindak tanduk atau perilakunya. Nah, demikianlah sebenarnya Paulus ingin katakan, demikian juga kalau kamu penuh dengan Roh Kudus. Waktu kamu penuh Roh Kudus, penuh anggur surgawi itu, penuh dengan alkohol dari surga itu, kamu dikuasai begitu rupa, ya, sampai bukan kamu lagi yang berkata-kata, ya, bukan kamu lagi yang berpikir, bukan kamu lagi yang berasa, bukan kamu lagi yang bertindak, tapi Roh Kudus yang bertindak lewat engkau. Karena engkau sudah dikuasai sepenuhnya oleh anggur surgawi itu. Wow, keren sekali, saudara. Nah, tapi ada perbedaan. Mari kita lihat, kalau orang mabuk oleh anggur, saudara, ya, dia, saudara, apa? Pikirannya ngaco, betul? Ngaco. Terus apalagi perasaannya ngaco, kata-katanya ngaco, ya, perilakunya ngaco, tindakannya ngaco. Lihat gambar yang sebelah kiri, saudara. Itu orang mabuk sampai palanya dibenamkan ke toilet. Coba bayangin, saudara. Ya, yang dibawa itu perempuan tuh cakep-cakep tapi mabuk. Coba lihat, saudara. Sampai tidurnya kayak gitu. Ya, ada yang tidur di atas got, ya, saudara, sampai pagi. Ya, pernah dengar nggak, saudara? Ya, kalau orang mabuk anggur, dia nggak tahu dia ngomong apa, dia mau kemana, dia nggak tahu, saudara. Ya, apa yang dia lakukan ngaco. Ya, ada cerita, ada pendeta sama majelis, saudara. Nah, ini dua-duanya belum lahir baru. Ya, kemudian mereka ada kan pendeta belum lahir baru, majelis. Ya, kemudian satu kali mereka mabuk barengan. Nah, setelah mabuk, saudara, kan udah nggak sadar kan. Terus pendeta tanya sama majelis, ya, kamu tahu nggak pulang ke rumah, tahu nggak
Dia bilang, nggak tahu, saya lupa gimana caranya pulang. Oke, saya anterin kamu, kata ininya, saudara pendetanya, dianterin. Nah, sampai di rumah, si majelis yang giliran nanya, Pak Pendeta tahu nggak pulang ke rumah? Nggak tahu. Ya udah, saya anterin Pak Pendeta. Ya, anterin sampai ke rumah pendeta. Pendeta nanya lagi, nanti kamu pulang tahu jalan nggak? Nggak tahu. Ya udah, saya anterin kamu lagi. Ya, anterin. Akhirnya saling mengantar sampai pagi, saudara. Nah, itu ngaco nggak, saudara? Ya, saudara ketawa karena mungkin dulu saudara begitu ya, mabuk oleh anggur. Nah, saudara, kalau orang mabuk alkohol, ngaco semuanya. Ya, pikirannya ngaco, perasaannya ngaco, perkataannya ngaco, apalagi saudara, ya, tindakannya, perilakunya ngaco. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, ini bedanya, saudara. Haleluya. Bedanya gini, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga pikiran kita jadi pikirannya Kristus, pikiran yang benar, pikiran yang, saudaraku, sesuai firman. Haleluya. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, ya, hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan, ya, hati Kristus. Hati Kristus itu apa, saudara? Damai, sejahtera, sukacita, tenang. Walaupun di tengah COVID-19, tenang. Itulah hebatnya kalau kita penuh Roh Kudus. Bukan hanya itu, kata-kata kita, saudara. Wow, kata-kata yang diurapi Roh Kudus. Ya, kata-kata yang membangun orang lain. Kata-kata yang memuji, menyembah. Maka dikatakan, saudara, kalau orang penuh Roh Kudus, dia akan, ya, berkata-kata seorang akan yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata-katanya bukan hanya itu, saudara, diurapi Roh Kudus sehingga yang keluar kira bakasandara bakatakia, ora bakasandara bakatakia, rabakasanda, keluar bahasa roh. Ya, kata-kata, ya, yang diilhami oleh Roh Kudus, itulah bahasa roh, saudaraku. Makanya kalau saudara penuh Roh Kudus, pasti saudara, salah satunya saudara akan mengalirkan bahasa roh lewat lidah saudara. Lidah saudara dikuasai oleh Roh Kudus, ya, sehingga berdoa, ya, bukan saudara lagi yang berdoa, Roh Kudus berdoa di dalam saudara. Haleluya. Wow, ini luar biasa. Ya, bukan hanya itu, saudara. Tindak tanduk saudara, kelakuan saudara, ya, itu perilaku saudara, itu dari Roh Kudus, ya, sesuai dengan, ya, sifat-sifat Roh Kudus. Kenapa? Karena yang keluar adalah buah roh. Ya, buah roh itu apa? Ya, saudara, buah roh itu kasih, lemah lembut, penuh dengan kebaikan, kemurahan, ya, tahan apa, saudaraku, sabar, ya. Nah, tahan uji dan sebagainya, saudara. Nah, inilah, saudaraku, gunanya kalau kita penuh Roh Kudus, ya. Nah, bagaimana kita bisa penuh Roh Kudus, saudara? Nah, perhatikan dia bilang begini, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ada hendaklah. Ini kalau diteliti, saudara, kalimat ini adalah bentuknya perintah. Jadi penuh Roh Kudus itu sebuah perintah. Itu bukan usul, saran, bukan, perintah. Ya, penuhlah dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, bukan hanya perintah, saudara, tapi ini bentuk kata penuhnya, saudara. Kata penuhlah dengan roh itu bukan sekali-sekali, tapi terus-menerus sampai selama-lamanya. Kita nggak boleh berhenti penuh Roh Kudus, saudara. Nah, itu, ya. Jadi penuh Roh Kudus itu sebuah perintah yang terus-menerus harus kita alami, saudara. Ya, kita terus penuh Roh Kudus. Nah, sekarang gimana cara praktikalnya penuh Roh Kudus? Ya, gimana caranya, saudara? Nah, gampang sekali, saudara. Ya, lakukan dengan iman, dengan iman. Ya, udah itu aja, dengan iman.
Kita nggak perlu minta lagi. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan, apalagi ada orang doanya, Roh Kudus, masuklah dalam diriku. Roh Kudus bilang, halo, aku ada di dalam kamu, kamu suruh aku masuk lagi. Berarti kamu nggak yakin ya aku ada di dalam kamu. Ya, oh Roh Kudus penuhilah aku. Halo, Roh Kudus bilang kamu udah pernah minta ya supaya aku baptis kamu dicelupkan ke dalam Roh Kudus. Udah, kamu udah dicelupkan, kamu udah ada di dalam Roh. Tinggal kamu praktek. Ya, nggak usah minta lagi. Ya, gimana caranya, saudara? Ya, sama. Jadi tinggal lakukan aja. Nah, apa tindakan yang kita perlu lakukan? Ya, tindakan iman yang kita perlu lakukan, saudara. Itu sama kayak kalau saudara mau punya terang lampu, lampunya nyala, gimana caranya, saudara? Apa saudara minta, oh lampu, menyalalah lampu, tolong lampu menyalalah. Ya, aku minta, mohon, tolong lampu, diminta-minta. Nggak bisa. Ya, tetap aja nggak ada lampu nyala. Gimana cara nyalain lampu, saudara? Tekan tombolnya. Nah, itu aja. Sesederhana itu, penuh Roh Kudus itu tekan tombolnya, saudara. Nah, tombolnya apa? Ayat yang terakhir. Next, kita lihat. Tombolnya ini, saudara. 1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi tombolnya ini, saudara. Apa? Penyerahan diri kepada Roh Kudus. Serahkan aja ya tubuh kita yang kita serahkan. Karena di dalam tubuh ada roh, ada jiwa, kita serahkan semuanya. Sebab katanya tubuh kita itu bait Roh Kudus, saudara. Yang diam di dalam kita. Roh Kudus itu udah kita peroleh dari Allah. Jadi kita nggak usah minta lagi. Yang kita lakukan, kita menyerah kepada Roh Kudus. Jadi caranya gini, saudara ya. Nanti kita praktek habis ini, saudara. Ya, kita praktek. Jadi caranya kalau saya pagi-pagi, saudara, saya praktek Roma 12 ayat 1. Ya, mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahku yang sejati. Bilang begini, Tuhan, seluruh tubuhku ini milik Engkau, Tuhan. Ku persembahkan, karena ini bukan milikku lagi. Ku serahkan, Tuhan. Sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Kedua, Tuhan, ku persembahkan seluruh jiwaku, pikiranku, perasaanku, kehendakku, Tuhan. Ku persembahkan, Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena di dalam rohku, Tuhan, Roh Kudus sudah berdiam. Waktu saya ngomong gitu, saudara, wih dahsyat. Langsung Roh Kudus take over. Waktu Roh Kudus ambil alih, saudara. Terus keluar tuh pengendaliannya, dia bisa dirasakan. Dia mulai, ya saudara, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan tubuh kita. Dan mulai, saudaraku, keluar aliran-aliran air hidup. Mulai, ya saya bisa nyembah, bisa memuji Tuhan, bisa menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, bahkan kata-kata saya mulai keluar bahasa roh. Nah, kita mau praktek, saudara, sekarang ini. Oke? Nah, saya minta, saya akan berdoa, saudara, sementara ini. Saya akan berdoa. Nah, mungkin 2-3 gadget, ya kita buka, teman-teman kita, mungkin Pak Untung atau siapa yang lain, ya, yuk ikutin saya berdoa. Nah, setelah berdoa, saudara, dan kita semua sama-sama
biarkan Roh Kudus kendalikan kita. Setelah itu nanti Dia akan gerakkan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terutama akan keluar bahasa roh yang beda sekali, saudaraku. Bahasa roh yang diilhami oleh Roh Kudus, ya, yang keluar dari hati kita, dan kita akan, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, ya, terus. Nah, mari saudaraku, ikuti saya berdoa. Kalau saudara mau terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, ikuti saya berdoa. Ya, mungkin 2-3 orang boleh ikuti, katakan sama-sama. Bapa di surga, Bapa di surga, hari ini Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku Tuhan. Aku serahkan seluruh hidupku Tuhan. Karena tubuhku ini Tuhan, berikut semua isinya, adalah milik-Mu Tuhan. Adalah milik-Mu Tuhan. Kau sudah menebus aku. Kau sudah menebus aku dari segala dosa. Dan Engkau mengutus Roh Kudus. Berdiam dalam diriku. Aku percaya Tuhan. Roh Kudus ada dalam aku. Roh Kudus ada dalam aku. Dan aku ada di dalam Roh Kudus. Aku telah dibaptis ke dalam Roh Kudus. Aku telah dibaptis di dalam Roh Kudus. Aku mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Aku mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah hidupku Tuhan. Ku persembahkan padamu. Ku mau memuliakan Engkau. Dengan tubuhku Tuhan. Ambil alih Roh Kudus. Aku mau penuh senantiasa dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sekarang saudara rasakan, saudara. Roh Kudus mulai ambil alih. Mari saudaraku, biarkan Dia kendalikan seluruh pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, tindak tanduk dan perilaku kita. Mari kita buka mic kita, saudara. Kita semua mulai memuji, menyembah Dia dalam bahasa
Haleluya, haleluya. Sikura Bapa kata karabakasan. Ya, saudara, ya kita volumenya kita pelankan dikit. Nah, saudara, mulai sekarang ini ingat, Roh Kudus terus mengendalikan saudara. Nah, terus stay tune dengan dia. Ya, connect sama dia sepanjang hari. Nanti Roh Kudus mulai pimpin saudara. Nanti saudara akan kaget sepanjang hari ini dia akan menuntun saudara. Saudara akan kaget nanti. Ya, kok dia bicara sama saya, mengingatkan apa yang saya mesti lakukan, mengingatkan apa yang Yesus pernah ajarkan, yaitu firman Tuhan. Ya, bahkan dia bisa memberitahu perkara-perkara yang akan datang, saudara. Nah, terus bersekutu dengan Roh Kudus 24 jam, praktek, saudara, ya. Nah, nanti abis ini, saudara akan sering-sering disuruh Roh Kudus, ayo, bahasa roh. Ya, dia ingetin kita, nah kita bahasa roh, ya, lagi nyetir, ya memang nggak terus-terusan, ya, tapi saudara, dia akan ajar kita nanti, dia tuntun kita. Nah, itu dipimpin Roh Kudus, luar biasa, saudara. Haleluya. Oke, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, mungkin kita masih ada waktu sampai jam 7, ya, kalau saudara mau stay silakan. Nah, mungkin ada yang mau tanya, ya, Pak Untung, kalau ada yang mau tanya atau mau meneguhkan atau mau bersaksi tentang, ya, apa yang saudara alami, ya, boleh, silakan, ya, kita kasih waktu saudara, ya. Saya serahkan kembali ke Pak Untung. Ya, silakan Willy juga. Mungkin saya belum Willy ambil alih, saya mau meneguhkan ya Kak. Jadi saya kan memang juga melatih ya. Hampir setiap hari melatih waktu saya lagi jalan ya, mungkin lagi kantor kan kebetulan jalan kaki dekat ya. Jadi saya praktekkan gitu. Tapi memang betul sih bahwa ketika kita praktek itu Roh Kudus bisa bekerja, bisa diingatkan sesuatu, tiba-tiba ngomong sesuatu yang meneguhkan, kadang-kadang buat orang lain ya, saya ingatkan orang lain tentang sesuatu atau mungkin tentang firman Tuhan yang saat itu saya memang lagi butuhkan gitu. Jadi saya mulai latih, jadi bukan hanya pagi tapi ya sesering-sering mungkin memang saya latih untuk karunia Roh Kudus. Ya, thank you. Betul ya, itu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Willy, Fungling, silahkan buka mic-nya. Ya Kak Edi, saya pernah ngalamin begini. Waktu papa saya meninggal, jadi waktu itu karena kondisinya nggak punya sakit apa-apa gitu kan ya. Nah jadi saya berpikir, oh ini pasti akan sembuh gitu kan. Tapi ternyata nggak sembuh, dan waktu dikabarin bahwa saya jantungnya berhenti, saya nggak bisa terima gitu kayaknya. Waktu itu kondisinya saya tuh di rumah, papa saya tuh di rumah sakit gitu. Jadi waktu dikabarin itu saya lagi di rumah. Nah dalam perjalanan ke rumah sakit itu, hati saya tuh istilahnya gimana ya, nggak karu-karuan lah gitu ya. Saya pikir gini, Tuhan begitu sih gitu kan. Maksudnya hati saya tuh dipenuhi amarah gitu. Saya bilang, Tuhan biasanya kalau ada apa-apa Tuhan seperti kasih saya tahu dulu gitu loh. Saya merasa kok kali ini Tuhan nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba saya dipanggil gitu. Nah waktu itu tiba-tiba di motor itu waktu amarah lagi memenuhi hati pikiran saya gitu ya. Saya tiba-tiba mikir gini, aduh nanti kalau jangan-jangan karena peristiwa ini iman saya bisa gugur gitu kayak ini. Saya nggak percaya lagi nih sama Tuhan gitu. Nah, tiba-tiba waktu itu saya tiba-tiba diingetin, saya suruh berdoa sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus gitu. Udah ada waktu itu saya ngomong sama, jadi saya nggak doanya nggak Tuhan gitu, nggak, saya minta gini, Roh Kudus tolong saya supaya saya tidak gugur imannya gitu.
Cuma saya ngomong begitu. Nah udah, terus jadi waktu ngadepin akhirnya ketemu bapak saya udah meninggal gitu. Saya nggak bisa apa-apa, jadi saya bengong aja, bingung gitu kan. Nah itu sampai berlangsung beberapa hari kayak ini. Sampai waktu pas papa saya mau penutupan peti. Nah waktu itu tiba-tiba baru tiba-tiba ada itu yang kayak dibilang firman toeng gitu loh. Ya, waktu itu saya ingatnya tentang itu, yang tentang kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Dan waktu itu jadi kayaknya Roh Kudus langsung bilang gini, maksudnya ada kedaulatan Allah yang itu haknya Allah gitu loh. Iya. Nah akhirnya baru di hari ketiga pas penutupan peti itu baru saya ngerasain ada damai sejahtera gitu. Nah maksud saya gini, kadang kan kesadaran itu nggak selalu ada gitu kayak ini. Iya. Gimana supaya caranya saya melatih itu bisa jadi respon otomatis gitu loh. Iya. Ya, jadi Roh Kudus itu seorang pribadi, makanya nggak ada metode apapun yang kita bisa formulasikan untuk kita mengalami dia. Ya karena dia pribadi, ya gimana? Bersekutulah dengan dia, ya kan? Jadi bangun hubungan aja sama dia. Kayak tadi saya bilang, kuncinya cuma satu aja, persembahkan diri kita. Bilang gini, Roh Kudus Tuhan, ini rumahmu Tuhan. Ini milikmu, ya bukan milikku lagi. Waktu kita akui begitu, kita serahkan, langsung dia take over. Ya itu aja bagian kita, simple, dengan iman. Nah ini yang banyak orang pikir kekristenan itu mesti gumul dengan susah. Yang kayak tadi matiin daging, mati loh, jadi zombie loh, nggak mati-mati, ya kan? Kita jalan aja sama Roh Kudus, ya. Jadi itu indah sekali, saudara. Kita bersekutu sama Dia tiap hari, ya. Nah, itu coram deo kan sebenarnya prinsipnya kan. Nah, jadi Roma 12 ayat 1 kan. Nah, kalau ayat 1 terjadi, baru ayat 2 bisa terjadi pembaharuan pikiran kan. Roh Kudus yang munculin tuh, nih kamu salah pikirannya. Roh Kudus yang munculin, ini yang kamu mesti perbaiki. Ini kamu perlu sembuh. Kamu belum sembuh, kamu orang yang gak aman. Ya kan? Dia munculin. Roh Kudus munculin ayat-ayat. Nah, tapi ada bagian kita mesti baca firman. Kita mesti sediain pedangnya, Roh Kudus yang pakai kan. Nah, kita kalau nggak baca firman, ya kan, kita nggak ada pedangnya. Jadi Roh Kudus cabut, nggak ada ininya, si tompul. Jadi dia nggak bisa perang ganti kita, ya berperang buat kita. Jadi pedang Roh itu kan kita yang siapin, kita simpen firman, tapi nanti Roh Kudus yang pakai itu. Dia munculkan, apa yang Yesus pernah ajarkan, dia munculkan. Nah, nanti itu yang namanya pencerahan ya. Dapat pencerahan. Ya gitu. Oke. Thank you. Kesaksiannya meneguhkan. Dan langsung kalau dapat ayat itu, lihat. Kamu langsung lepas bebannya, betul? Iya. Udah langsung gak khawatir, langsung ngalamin kemenangan. Ya kan? Nah itulah Roh Kudus pimpin kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya atau mau meneguhkan atau mau bersaksi atau saudara mau didoakan? Silakan. Pagi Kak Edi. Ya pagi. Satu-satu siapa dulu? Saya Ibu Yosefina. Saya baru saja diurapi Roh Kudus. Iya. Tuhan Yesus, saya membuka Roh Kudus ada di dalam hati saya. Roh Kudus berkata-kata begitu panjang, mengambil aku tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Pagi ini Roh Kudus. Iya. Haleluya. Iya. Ya Bu, terus ya. Ibu tiap pagi persembahkan tubuh Ibu, bilang Tuhan, ini baitmu, engkau berdiam dalam aku, ya. Nah, sekarang kuasai aku sepanjang hari, kuasai aku, ya. Nah, nanti Ibu bisa, ya, keluar itu otomatis bahasa rohnya dipakai, ya. Lagi. Nah, nanti misalnya lagi masak, ya, nanti Roh Kudus gerakin.
bahasa roh, walaupun kita nggak perlu jerit-jerit kan. Bahasa roh itu bisa dikontrol ya. Bisa kita kencengin volumenya, bisa kita pelanin. Karena bahasa roh itu kerjasama antara roh kita dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus memberi ilham, roh kita yang ngomong. Nah, jadi kita bisa kontrol ya. Nah, Ibu sambil masak bisa berbahasa roh, ngobrol sama Tuhan kan. Enak kan ngobrol sama Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan Bu, thank you kesaksiannya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik. Ya, ada lagi yang mau bersaksi atau mau meneguhkan atau mau bertanya? Pagi Pak Edi. Pagi. Saya dengan Meta, saya cuma mau meneguhkan tadi waktu Pak Edi lagi berdoa dengan berbahasa roh, saya kali ini merasakan bahasa roh saya tuh biasa saya kan pelan. Tadi seperti kayak mau kayak berteriak gitu Pak. Terus bisa sambil ada keinginan sambil memuji Tuhan. Jadi saya merasa hari ini sukacita, cuma mau meneguhkan itu aja sih Pak Edi. Terima kasih. Beda kan Bu, ketika kita persembahkan tubuh dulu. Beda itu, langsung Roh Kudus ambil alih dan dia memberi ilham sehingga bahasa roh kita nggak berat, tapi itu benar ngalir ya, ngalir terus ya. Nah, memang kadang-kadang kita mesti bergumul sama daging ya, keinginan tubuh kita. Kadang-kadang kita bergumul, tubuh kita ini masih males ya, lagi males, tidak mau pasif lah dia. Ya kita mesti bertindak, perintahin dia. Enggak, kamu ikut roh. Kamu tidak menguasai roh, tapi kamu dikuasai oleh roh. Ya, jadi kita perintahin tubuh kita taat. Nah, nanti kita akan lebih lagi merasakan urapan Roh Kudus itu ya. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Iya, saya mau tanya. Saya mulai baru agak-agak dong ya dari pengajaran pemuritan ini, padahal udah sekian berkali-kali gitu kan. Nah, aku mau tanya, maksudnya gini. Iya. Kristen anak, apakah bisa jadi murid? Maksudnya Kristen anak itu, maksudnya murid, maksudnya apa ya? Anak, ya maksudnya Mas Kristen anak itu apakah sudah bisa menjadi murid? Ya, oke. Nah, saya pernah tulis sebuah buku judulnya Murid Sejati. Kalau ada yang pernah baca orang lama, Pak Untung tahu itu. Jadi semua orang percaya itu adalah murid. Salah konsepnya, ada orang konsepnya gini, oh saya belum murid Pak Edi, saya baru orang percaya. Salah itu konsep. Ya, jadi konsep yang bilang gini, jadi orang percaya dulu, baru murid. Nah itu keliru. Semua orang percaya sudah murid. Ya, nah jadi begitu kita percaya Yesus, ya kita masuk kerajaan Allah, kita sudah murid kerajaan Allah, ya. Nah, makanya kita langsung ya didiami oleh Roh Kudus supaya kita bisa dimuridkan oleh Tuhan Yesus, dimentor oleh Tuhan Yesus. Kita langsung jadi pemagangnya. Karena sekarang kan pemagangnya Roh Kudus kan. Nah, Roh Kudus sudah ada belum dalam diri kita? Udah ada. Jadi kita udah murid. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Jadi Kristen anak sudah murid ya. Jadi terus ini pertanyaannya Kak. Iya. Iya. Silakan. Di Matius 4 ayat 9 kan cerita tentang ikut Yesus kan, menjadi penjala manusia gitu kan. Nah, terus waktu kita ikut Yesus itu kan kita dibilang kita dipimpin Yesus. Dipengaruhi dan dikuasai gitu. Kalau sekarang kan maksudnya dengan pertolongan Roh Kudus kan. Betul. Nah, terus step kedua di situ dibilang Matius 11 ayat 29, pikul laku yang kupasang gitu kan. Nah,
kan rata-rata tantangannya dipakai cooknya ini gitu kan. Kalau ikut kan, maksudnya kalau ikut kan ya rajin beribadah gitu kan, semua kegiatan diikutin gitu kan. Nah untuk pikul cook ini kan maksudnya apa ya? Artinya setiap hari gitu kan, ikut cook itu ya benar-benar bukan setiap hari sih, setiap saat gitu kan, menyerahkan kehendak, pikiran itu dipimpin Tuhan gitu kan. Nah terus setelah mau di cook baru dibilang kita bisa seperti Yesus gitu kan. Nah tanpa kita mau di cook itu maksudnya bisa nggak kita itu menjadi murid yang sejati gitu? Oke. Jadi gini, kita sudah dipasang cook, sudah. Tinggal kita mesti merelakan diri kita ya untuk hidup dalam cook itu. Jadi gini, begitu kita terima Yesus, kita udah pasang cook, karena cook itu adalah ketuhanannya Dia. Ya, jadi kita bisa baca ini di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau ada satu raja menguasai raja lain, dia bilang begini, pasang cooknya aku. Ya, artinya raja itu tunduk sama dia, gitu ya. Nah, jadi kerajaan itu sudah dijajah oleh kerajaan lain, sudah dipasang cook. Nah, demikian juga Yesus itu Tuhan. Nah, waktu kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita udah dipasang cook. Tinggal kita relakan diri nggak berjalan bersama Dia. Ya, jadi kita kalau benar murid sejati, kita pasti mau berjalan bersama Dia. Ya, kecuali kita memang belum dipasang cooknya. Ya, berarti kita belum orang percaya kalau belum dipasang. Berarti kalau udah itu tanda kepemilikannya, Kak. Iya, betul. Tanda penguasaan, tanda kita udah dikuasai oleh Tuhan. Makanya begitu kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita udah di-cook. Ya. Nah, bedanya. Jadi gini, zaman dulu kalau rabi-rabi ya menerima muridnya menjadi pengikutnya, menerima orang jadi pengikutnya, dia bilang gini, pikullah cook aku. Belajarlah dari aku. Kamu akan jadi serupa dengan aku. Itu rabi-rabi ngomongnya gitu tuh. Kalau dia terima murid. Nah, begitu dia pikul cook, itu artinya murid itu ya sudah jadi sudah dikuasai oleh pengajaran dari gurunya. Jadi gurunya akan menguasai dia dengan prinsip dia, pengajaran dia, itu cook itu. Nah, bedanya Yesus bukan rabi biasa. Dia waktu dia ngomong sama muridnya, waktu cuci kaki muridnya, dia bilang, kamu memanggil aku rabi, guru dan Tuhan. Ya, guru dan Tuhan. Tapi aku mau berkata padamu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Dibalik sama Tuhan. Aku adalah Tuhan dan gurumu. Ya. Jadi Yesus bedanya sama rabi-rabi lain adalah Dia adalah penguasa tunggal hidup kita. Dia itu Tuhan, baru guru. Ya. Jadi kalau murid-murid pikir, oh Yesus itu ya rabi biasa. Dia guru dan Tuan. Tuan itu artinya Lord, biasa. Ya, bos lah gitu, bos manusia. Tapi Yesus bilang bukan, aku Tuhan, penguasa tunggal hidupmu, dan baru aku adalah guru kamu. Jadi kamu udah pikul cook aku, maksudnya gitu ya. Oke. Terus balik ke Kristen anak nih, aku masih agak ada yang belum ngerti. Ke Kristen anak kan kemarin kan sempat ada Kristen anak muda dan bapak kan. Nah aku mau tanya yang di Kristen anak ini, katanya kalau Kristen anak ini kan mengalahkan yang jahat ya. Kristen orang muda itu mengalahkan itu orang muda jahat. Ya? Iya, orang muda. Iya. Kalau yang anak? Ya, jadi kalau Kristen anak dia need-nya 2.
keperluan dia dua. Dia perlu tahu segala dosanya sudah diampuni, itu ya, berarti jaminan keselamatan kan. Nah, yang kedua dia mengenal Bapa. Ya, artinya dia terus-terusan punya pengalaman makin dekat sama Bapa di surga, makin dekat. Nah, jadi itu Kristen anak. Nah, anak ya. Nah, kalau kita SPK pemenang, makanya kalau SPK pemenang kan paling inti dari pelajarannya kan tentang keselamatan dan mengenal Allah sebagai Bapa kan. Itu Kristen anak. Makanya dia mesti ngerti SPK gitu. SPK pemenang. Nah, kalau Kristen orang muda itu dia mengenal SPK pengabdi ya, yaitu belajar disiplin-disiplin rohani supaya dia bisa mengalahkan dosa. Ya, kalau kalian mau ikut ya di mesbah malam itu tiap hari Selasa dan hari Jumat saya sedang dalam seri SPK pengabdi ya. Jadi kita sekarang baru sampai pelajaran ke-4 ya, yaitu disiplin kerahasiaan. Nah, nanti besok ada lagi disiplin hari Jumat. Jadi Selasa sama Jumat ya. Oke, itu aja. Thank you ya, Kak Edi. Ya, baik. Ya, Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Iya, boleh. Ya, silakan kalau ada. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Masih ada pertanyaan dulu, silakan bacakan. Di saya nggak kelihatan nih Kak Untung ya, nggak tahu ya. Boleh Kak Untung bantu? Ini ada itu Ibu Moyan. Mungkin Ibu Moyan boleh langsung ngomong sama Kak Edi nih, Bu Moyan. Siang malam dia ditangkap, dimasukkan ke. Saya bacakan dari Eli ya. Kamu tanya apa perbedaannya self-talk dengan dipimpin Roh Kudus? Bukankah self-talk itu self-talk? Ya. Pembicaraan diri. Ya, oke. Ya, jadi apa tadi? Nah, sabar. Ya. Apa bedanya? Jadi gini apa tadi kita kalau kita isi firman, maka pikiran kita akan mikirnya bisa aja firman itu. Juga kan mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, jadi Roh Kudus dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Karena firman itu Yesus sendiri. Nah, Roh Kudus itu rohnya Yesus, rohnya Bapa ya. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita baca firman ya, kita sedang bersekutu dengan Roh Kudus juga. Karena firman itu kebenaran, Roh Kudus itu roh kebenaran, ya. Jadi itu saling berkaitan. Nah, bedanya self-talk ya dengan pimpinan Roh Kudus, kata-kata dari Roh Kudus, belum tentu self-talk itu dari Roh Kudus. Ya. Jadi self-talk itu kebanyakan dari pikiran bawah sadar yang menguasai kita, ya, dari luka-luka masa lalu, ya, yang dari pikiran-pikiran salah. Misalnya kita minder gitu ya. Nah, kenapa orang minder, saudara? Karena dia nggak tahu identitasnya. Dia punya identitas yang salah. Ya, kamu supaya berharga, kamu harus kaya. Kamu supaya berharga, kamu harus cakep. Supaya kamu berharga, kamu harus pinter. Supaya berharga, kamu harus, nah itu dia. Dasar keberhargaannya adalah apa yang dia lakukan, pencapaian, penampilan. Nah, ketika dia terima ini, nah biasanya dia terima ini lewat apa? Luka-luka. Ini dihina orang tuanya, dibully sama temennya, ya, disakiti sama lewat kejadian-kejadian, ditolak, ya. Nah, itu tertanam dalam pikiran bawah sadarnya, menimbulkan self-talk, ya. Jadi misalnya,
saya mah parah deh saya orangnya lah. Ya, mana mungkin ya saya bisa dipakai Tuhan. Ya, saya nggak mungkin lah. Nah, itu kan self talk kan. Nah, self talk itu dari daging, saudara, bukan dari Roh Kudus. Ya. Nah, beda sama self talk yang dari Roh Kudus. Diilhami. Ya, karena kita baca firman. Firman itu kan ya adalah roh kebenaran kan. Firman itu kebenaran. Ya, dan firman itu adalah roh. Ya. Jadi kita kalau sering baca firman, nah Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita, memberi kita self talk yang sehat. Ya, jadi dia mengeluarkan kata-kata lewat kata-kata kita, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan orang lain, kata-kata yang menghibur orang lain, ya. Nah, itu self talk yang dari Roh Kudus, ya. Jadi bedanya gitu. Oke, Kak. Mungkin satu lagi Lydia, Kak Vidya ada mau tanya, Lid? Iya, aku mau tanya Kak Edi. Ya. Apa perbedaan atau peranan Roh Kudus dengan bahasa roh, Kak Edi? Oke, ya. Jadi waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita artinya dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus kan? Yang tadi. Nah, waktu kita dikendalikan, seluruh aspek hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tubuh kita, jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, ya perilaku kita dikuasai kan oleh Roh Kudus kan. Nah, makanya waktu dikuasai itu, pikiran kita dipengaruhi sampai terjadi pembaharuan. Pikiran-pikiran daging diganti jadi pikiran roh, ya kan? Pikiran yang nggak benar jadi pikiran yang benar. Jadi pikiran Kristus, pikiran yang sesuai firman. Yeah. Nah, demikian juga perasaan kita dikuasai sehingga perasaannya damai, sejahtera, sukacita, ya kan? Nah, demikian juga kata-kata kita, ya, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, salah satunya bahasa roh. Karena bahasa roh itu kan pengaruh dari Roh Kudus kan. Roh Kudus mengilhami roh kita sehingga roh kita bisa berkata-kata. Jadi ya. Itu outputnya ya setelah kita dikuasai oleh roh ya. Betul. Outputnya. Ya. Ya. Jadi kita udah dikuasai roh kita ngomong karena diilhami oleh Roh Kudus kan. Nah, ya. Nah, roh kita itu punya bahasa. Dukun juga bisa bahasa roh, saudara. Tapi ilhamnya dari setan. Ngerti ya? Ya. Nah, anak kecil aja udah bisa bahasa roh dari kecil. Coba deh, mamam itu bahasa roh, bahasa hati kan, itu kan. Coba mimi, cari kamusnya ada nggak mimi? Nggak ada. Itu bahasa roh itu. Nah, dukun orang yang belum lahir baru bisa bahasa roh. Tapi dia diilhami oleh, ya bukan oleh Tuhan, itu diilhami oleh roh jahat. Ngerti ya? Nah, kita diilhami oleh Roh Kudus. Makanya keluar bahasa roh. Itu bukan bahasa Roh Kudus, bahasa roh kita. Makanya kecil rohnya, ya. Roh kita yang ngomong tapi diilhami oleh Roh Kudus. Nah, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus kan, maka bisa outputnya ya itu berbahasa roh. Gitu. Oh ya. Kan ada orang yang belum dapat karunia lidah ya atau bahasa roh. Itu gimana? Sedangkan kan Roh Kudus sudah ada di hidup kita. Iya. Kenapa dia nggak dapat? Karena sekali lagi mesti dicari apa ininya, penghalangnya, ya. Jadi kebanyakan 4 ini penghalangnya. 1 ada peristiwa okultisme yang belum tuntas. Ya, dia mungkin terlibat dalam okultisme, dia belum beres, tuntas gitu. Ya, itu bisa menghalangi. Kayak si Simon tukang sihir, ingat nggak? Simon tukang sihir kan dulunya dukun. Dia belum beresin. Nah, makanya dia nggak bisa dapat baptisan Roh Kudus. Orang lain dapat, dia nggak dapat. Kedua,
dia kepahitan, ada kepahitan dia, si Simon. Nah, kalau kita masih kepahitan bisa menghalangi. Oke. Nah, yang ketiga, kita nggak yakin kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Kita takut kalau kita minta nanti dikasihnya roh jahat. Nah, itu banyak sekali kasus. Ya. Nah, berikutnya. Orang mungkin 5 ya. Orang yang terlalu logis. Jadi dia misalnya ya, Tuhan udah kasih sebenarnya. Tapi dia mikirin, dianalisa. Ntar gue dikira gila lagi ngomong yang aneh-aneh. Dianalisa sama dia, ngerti ya? Jadi dia terlalu otak kiri. Nah, bahasa roh itu otak kanan. Oke? Makanya kita mesti ucapkan dengan iman. Jangan dianalisa. Kok saya ngomong siki, ntar dikira gila lagi nih. Kok nggak ada artinya gue ngomong siki. Katanya bahasa Sunda siki itu biji. Oh, nah kalau saudara pakai logika ya, nah saudara nanti terhalang, nggak berani saudara ucapkan karena saudara pakai dianalisa. Oke? Nah caranya gimana? Serahin sekali lagi logika saudara kepada Roh Kudus. Serahin. Ya, tahu nggak saudara? Setan bisa pakai logika menyesatkan kita loh. Coba deh, saksi Yehova itu kalau saudara pakai logika aja, jangan pakai urapan Roh Kudus, logika aja. Ikutin deh, saudara pasti kalah. Diskusi sama mereka, itu logikanya saudara dipakai untuk dia percaya sama sesuatu. Wih, masuk akal. Kekristenan nggak masuk akal. Ini lebih masuk akal. Ngerti ya, saudara? Nah, tapi itu penipuan di balik logika. Makanya logika kita mesti dibawa kendali Roh Kudus. Baru logika kita nggak hilang, logikanya tetap logika, tapi ya dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga dia tidak menganalisa untuk melawan Tuhan, tapi menganalisanya setuju dengan Tuhan. Nah itu, ya. Nah yang kelima, orang nggak bisa penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa rohnya, karena dia punya doktrin yang salah. Misalnya dia bilang gini, oh nggak semua orang percaya bisa berbahasa roh. Ya kan? Nah, ya udah kalau dia nggak percaya, nggak semua orang bisa dapat bahasa roh, ya dia nggak akan usahain karena dia bilang itu kan karunia Pak Edi. Ya, nah kan ini karunia, saya nggak punya karunia ini nggak apa-apa dong, kan itu nggak semua orang dapat. Nah dia salah ngerti. Betul ada karunia yang bahasa roh yang untuk ditafsir itu memang nggak semua orang dapat. Ya, nah itu makanya kalau saudara baca ayat, mesti tahu konteksnya sekali lagi. Jangan baca ayat, comot satu ayat, simpulin langsung. Enggak benar. Mesti cek, oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Baru ngerti kita. Ya, nah terus ada lagi yang percaya gini, Roh Kudus tuh keluar masuk dirinya. Ya, jadi dia nggak yakin begitu dia percaya Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Jadi dia masih minta, turunlah Roh Kudus. Karena turun itu dia pikir berbicara soal jarak. Ya, jadi dia nggak percaya Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Nah, ya gimana dia bisa penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh? Nggak bisa. Ya, karena dia percayanya, saya belum ada Roh Kudus. Ya, ngerti ya? Itu ada orang yang percaya gitu. Roh Kudus itu sekali-sekali aja masuk. Kalau dia mau masuk, dia masuk. Kalau nggak ada, ya dia keluar lagi. Jadi kita mesti minta lagi, Roh Kudus masuklah. Makanya ada orang bilang, tadi saya baru kemasukan Roh Kudus. Lah, selama ini kapan? Roh Kudus di mana? Ya, ya di luar saya dong Pak Edi. Kita mesti undang dia masuk. Nah ini salah teachingnya. Yang salah-salah gini nggak bisa dapat penuhan Roh Kudus karena doktrinnya udah salah. Nah, mesti dibenerin dulu. Kalau udah bener, dapat pasti. Pasti.
Oh, orang yang belum lahir baru aja bisa bahasa roh, saudara. Itu bahasa hati. Ya kan, dukun aja bisa bahasa roh. Tahu saudara, dukun tuh suka komat kamit, pernah lihat saudara? Itu dari mana? Itu dia bahasa roh. Dia komat kamit apa ngomongnya? Nggak tahu, dia juga nggak tahu. Ya, tapi itu diilhami oleh roh jahat. Ngerti ya? Nah, jadi bahasa roh itu bukan sesuatu yang mistik yang artinya gini, ya. Itu dari Roh Kudus, bahasanya Roh Kudus, bukan. Roh Kudus cuma mengilhami. Ya, bagian kita itu rohnya kita yang ngomong. Ya, jadi ada kerjasama antara kita sama Roh Kudus. Nah, ada orang dia nunggu, saya mau tunggu Roh Kudus nih. Sampai dia yang gerakin lidah saya. Nah, dia tunggu-tunggu kok nggak ada ya gerakan-gerakannya. Nah, memang ada orang waktu kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, ada fenomena-fenomena yang spesial. Ya, dingin badannya. Tapi ada yang bilang, enggak, aku malah panas. Beda, ya kan? Ada yang bilang, oh enggak loh, aku merasa kayak di listrik. Nah, fenomena ini tidak boleh dijadikan pengalaman standar. Ya, kalau kamu belum ke listrik, belum terima Roh Kudus. Jadi doktrin itu salah lagi. Nah, orang nggak bisa terima Roh Kudus bisa karena begini. Ya, lu udah berasa ke listrik belum? Belum. Roh Kudus belum menjamak. Itu fenomena. Tiap orang beda-beda pengalaman. Ada yang merasa kayak dingin badannya. Ada yang merasa enggak, gua nggak dingin, gua panas. Ada yang bilang kayak ada selaput turun. Ya kan? Nah, tiap orang beda-beda. Jangan dijadikan doktrin. Nah, itu dia. Kalau itu udah jadi doktrin, nah kita percaya sama itu fenomenanya. Jangan pusing sama fenomenanya, oke? Ada orang nggak berasa apa-apa loh, saudara. Waktu dia ya dijamar terus nggak berasa apa-apa. Tapi tiba-tiba nanti dia lagi mandi, keluar sendiri bahasa rohnya. Ya, dia lagi masak, keluar sendiri. Kayak saya, saudara. Waktu ditumpang tangan, saya nggak merasa apa-apa, saudara. Tapi kedua kali saya minta didoain. Belum terjadi apa-apa. Saya nggak mau pulang, saudara. Saya di kursi itu duduk, berlutut berdoa. Semua jemaat udah pulang. Saya masih doa. Nah, hari itu, saudara, tiba-tiba keluar dari mulut saya bahasa-bahasa yang baru, saudara. Nah, baru waktu itu saya merasakan, wah, Roh Kudus yang ada di dalam saya. Saya di dalam Roh Kudus, ya. Nah, itu kira-kira ya apa pembahasan kenapa orang ada yang ya dia nggak ngalamin ya kuasa Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh tadi itu. Oke? Baik, karena waktu nanti malam kita ketemu lagi ya, Pak Untung ya. Ya, Kak. Yang Oke. Ya, kita akan bahas yang lebih simpel tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga ya. Tapi kita akan terus belajar. Amin. Ya. Terima kasih Kak Edi. Ya, Sampai ketemu nanti malam, Kak. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Tuhan Bye. berkati.